Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 offering A, yaitu Rizka Aguslia Dewi, Salsabila Dia, dan Sinta Dewi Kristina akan mempresentasikan materi mengenai metode khusus pembelajaran biologi inovatif, yaitu siklus belajar 3E sampai dengan 7E. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran learning cycle. Learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, yang merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan berperan aktif. Learning cycle patut dikedepankan karena sesuai dengan teori belajar Piaget. Ciri khas model pembelajaran ini adalah setiap siswa secara individu belajar materi pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru. Kemudian, hasil belajar individual ini dibawa ke kelompok-kelompok lain untuk didiskusikan oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama atas keseluruhan jawaban. Learning cycle atau daur belajar merupakan model pembelajaran sains berbasis konstruktivistik. Model ini dikembangkan oleh C. Myron Atkin dan Robert Karplus dan kelompok SCIS atau Science Curriculum Improvement Study di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Nah, di sini kita akan membahas tentang asal-usul model pembelajaran learning cycle 3E. Pada awalnya, learning cycle dikembangkan ke dalam 3 fase pembelajaran, yaitu fase exploration, fase invention, dan fase discovery, yang kemudian istilahnya diganti menjadi exploration, konsep introduction, dan konsep application. Ketiga tahapan tersebut terus mengalami perkembangan, yaitu ada 3 tahapan dalam siklus belajar, yaitu eksplorasi atau exploration, penjelasan atau explanation, dan memperluas atau elaboration atau extension, yang kemudian dikenal dengan learning cycle 3E. Nah, di sini kita akan membahas tentang learning cycle 3E itu sendiri. Bagaimana sih 3E itu dan apa aja gitu. Yang pertama adalah explorasi. Yang kedua, penjelasan atau explanation. Dan yang ketiga yaitu memperluas atau elaboration or extension. Yang pertama, pada fase ini siswa diajak menerapkan pemahaman konsep yang telah dipelajari dengan pemahaman sebelumnya, agar pemahaman dan penguasaan konsep siswa menjadi lebih mendalam. Untuk melakukan hal tersebut dapat melalui kegiatan seperti kegiatan memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua ini yaitu menjelaskan atau explanation. Pada fase ini terjadi proses menuju keseimbangan antara konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep baru yang dipelajari. Pada fase ini, siswa diharuskan menelaah sumber pustaka dan berdiskusi siswa mengenai istilah-istilah baru yang berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari. Sedangkan dalam fase ini, guru berperan membimbing siswa untuk berpikir sehingga pemahaman konsep yang diajarkan dan ditemukan secara kooperatif. Dan yang ketiga, pada fase ini siswa diberikan kesempatan untuk memanfaatkan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari kegiatan ini dimunculkan
pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada perkembangan pemikiran tingkat tinggi yang diawali dengan kata-kata mengapa dan bagaimana. Munculnya pertanyaan tersebut sekaligus menjadi indikator kesiapan siswa menuju fase berikutnya. Nah, di sini merupakan gambaran tahap penerapan model siklus belajar khususnya pada learning cycle 3E. Tahap 1 yaitu eksplorasi, tahap 2 yaitu explanation, dan tahap 3 yaitu ekspansi. Selanjutnya yaitu pengembangan learning cycle. Yang pertama, model ini mengalami perkembangan dari learning cycle 5E. Jadi dari yang tadi saya jelaskan learning cycle 3E sekarang udah bertambah 2E-nya yaitu 5E, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Sampai pada tahun 2003, Eisencraft mengembangkan model learning cycle menjadi learning cycle 7E. Dan sekarang kita nambah 2 lagi. Tadi 3E, 5E, sekarang 7E. Yang di sini berisi tentang elicite, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend. Pengembangan model learning cycle yaitu pada tahap elicite dan engage, guru berusaha mendatangkan pengetahuan awal serta membangkitkan keingintahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, pada tahap explore dan explain, memungkinkan siswa membangun pengetahuannya sendiri dan menjelaskan kembali konsep yang telah mereka peroleh dari pengetahuan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tahap elaborate, siswa berlatih mencari konsep. Tahap evaluate, mengevaluasi apa saja yang telah dilaksanakan. Tahap extend, siswa memperluas konsep yang telah dipelajari dalam memecahkan masalah yang diberikan. Model pembelajaran Learning Cycle 7E. Berikut kita akan membahas mengenai model pembelajaran Learning Cycle 7E. Model pembelajaran Learning Cycle terus mengalami perkembangan. Perkembangan ini terjadi dikarenakan model pembelajaran yang dapat diubah untuk mempertahankan nilai setelah adanya informasi baru, wawasan baru, dan pengetahuan yang baru. Pada tahun 2003, Eisencraft mengembangkan Learning Cycle 5E menjadi 7 tahapan. Model Learning Cycle 7E merupakan model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang kegiatan pembelajarannya diorientasikan pada kegiatan siswa. Berikut merupakan perubahan tahapan Learning Cycle 5E menjadi 7E. Tahapan-tahapan model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari: yang pertama, elicit atau mendatangkan pengetahuan awal siswa, engage atau ide, rencana, pembelajaran, dan pengalaman, explore, menyelidiki, explain, menjelaskan, elaborate, menerapkan, evaluate, menilai, dan extend, memperluas. Pada tahap elicit atau mendatangkan pengetahuan awal siswa, merupakan fase untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari pemikiran siswa. Engage atau ide, rencana pembelajaran, dan pengalaman merupakan fase di mana siswa dan guru akan saling memberikan informasi dan pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan awal
memberitahukan siswa tentang ide dan rencana pembelajaran, sekaligus memotivasi siswa agar lebih berminat untuk mempelajari konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Tahap explore atau menyelidiki merupakan fase yang membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Explain atau menjelaskan merupakan fase yang berisi ajakan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan ketika fase eksplorasi. Elaborate atau menerapkan merupakan fase yang bertujuan untuk membawa siswa menjelaskan definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. Evaluate atau menilai merupakan fase evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pada fase ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal maupun informal. Pada tahap extend atau memperluas merupakan fase yang bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran siklus belajar 7E. Kelebihan model pembelajaran siklus belajar 7E. 1. Meningkatkan motivasi belajar, karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Siswa dapat menerima pengalaman dan dimengerti orang lain. 3. Siswa mampu menghubungkan potensi individu yang berhasil dan berguna, kreatif, bertanggung jawab, mengaktualisasikan dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi. 4. Meningkatkan hasil belajar siswa. Kekurangan model pembelajaran siklus belajar 7E. 1. Efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. 2. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. 3. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. 4. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Ini yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.